perlu jadi berkat buat kita. Nah, bayangkan aja kalau kita itu ngomong iya sebentar, kemudian tidak juga sebentar. Wah, ini bahaya, saudara. Nah, makanya hari ini kita mau bahas sama-sama apa yang Tuhan bilang di balik kata ya atau ya, ya dan tidak. Ini perlu jadi bagian kita, gitu. Kalau iya, ya bilang iya. Kalau tidak, dia bilang tidak. Haleluya. Ya, karena tengah-tengahnya ya dan tidak ada itu ya. Ya, jajal semuanya. Anda buka di line interaktifnya di 085311665300 di 085311665300. Baik, kita dengarkan sama-sama sharing dari Bu Salin bagaimana katakan ya atau tidak di program Happiness Mama sampai nanti pukul 6 sore. Silakan Ibu. Yes, oke, kita berdoa, kita minta urapan Tuhan, kita minta kuasa Roh Kudus bekerja buat kita hari ini, dan kita percaya ada berkat khusus yang tercurah buat kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih buat sore hari ini, terima kasih buat kesempatan yang luar biasa. Kami percaya berkat Tuhan mengalir berlimpah-limpah, dan kami juga percaya hari ini berkat itu milik kami. Kami membuka telinga roh kami, mata roh kami, supaya Tuhan ambil alih dan Tuhan bekerja buat kami dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah kami yang datang, dan kami percaya berkat ini milik kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Seperti hari ini saya sampaikan bahwa tema yang saya akan sampaikan adalah jika iya, katakan iya, dan jika tidak, katakan tidak. Ada banyak kesempatan dan banyak sekali anugerah Tuhan yang besar buat kita. Tetapi jadi pertanyaannya adalah, waktu kita nggak bisa konsisten dengan perkataan kita, nah akhirnya kita kehilangan banyak sekali berkat. Lalu orang-orang seperti ini memang kecenderungannya suka bersungut-sungut. Hari ini saya percaya berkat Tuhan kembali lagi buat kita. Kita mau ambil ini, kita mau percaya bahwa banyak hal yang Tuhan mau buat di dalam kita, oleh karena konsistensi setiap perkataan kita itu punya kuasa. Nah, ada sebuah cerita, dan saya tahu bahwa kita semua mengerti cerita ini, bagaimana seorang Daniel dipercaya oleh Tuhan oleh karena apa? Ketetapan hatinya, konsisten di dalam sebuah perkataannya yang membuat dia dibela oleh Tuhan. Dan cerita ini saya mau kita ambil, kita belajar bersama-sama. Karena apa yang kita perkatakan, apa yang kita sampaikan, apa yang konsistensi diri kita, hati kita, itu dipertanggungjawabkan. Artinya apapun itu Tuhan akan memberkati, ataupun apapun itu kita nggak diberkati, semua ada di dalam tangan kita. Nah, mari kita lihat cerita ini ya saudara ya. Kalau kita buka dalam kitab Daniel pasal pertama, 2 dan 3 dan 4, kita akan bisa melihat ya bagaimana saat dari masa kecil yang namanya Hanania, Misael dan Asaria memiliki sikap yang amat bijaksana ya dalam kitab Daniel ya, sehingga pada waktu mereka dewasa, mereka diberi tanggung jawab atas masalah-masalah di provinsi Babilonia. Jadi saudara bisa bayangkan kalau dari kecil atau dari dini, di saat firman Tuhan ini saudara dengar, saudara mengambil tindakan untuk sesuatu yang menyangkut masa depan saudara. Artinya perkataan yang dapat dipertanggungjawabkan ini menyangkut masa depan saudara, gitu ya. Nah, seperti saya bilang tadi dalam cerita ini, yang namanya Hanania, Misael, Asaria, ya, mereka terlatih dari masa kecil diajar bagaimana konsisten dengan perkataan. Sehingga itu membuat mereka akhirnya saat bertumbuh dewasa dikasih tanggung jawab besar untuk apa? Mengelola provinsi Babilonia. Nah, kemudian raja yang mereka layani tersebut mendirikan sebuah patung emas kurang lebih setingginya 30 meter di provinsi mereka. Dia, raja yang mereka layani ini, mau supaya kerajaan, semua orang di dalam kerajaan itu tunduk untuk menyembah atau sujud menyembah kepada patung tersebut. Dan dia memberi perintah bahwa pada saat musik penghormatan dibunyikan ya, maka semua orang hendak berlutut dan menyembah patung emas itu, saudara ya. Siapapun yang tidak, dan ini perintah raja sangat ngeri, siapapun yang tidak melakukan perintah itu ya, ia akan dilemparkan ke dalam tungku api yang sangat besar sekali. Nah, setelah musik dibunyikan ya, wajah semua orang mulai sujud kepada tanah, menyembah, artinya sampai ke tanah, menyembah kepada patung tersebut. Nah, apa yang terjadi dengan Hanania, Misael dan Asaria, saudara ya? Mereka adalah orang Yahudi yang sejak kecil diajar untuk tidak menyembah patung berhala.
Ucapan penolakan mereka sampai ke telinga raja rupanya. Waktu mereka disuruh menyembah kepada patung itu, mereka tidak mau menyembah. Dan terdengar di telinga raja bahwa 3 orang ini tidak mau menyembah kepada raja, kepada patung yang dibuat oleh raja tersebut. Ketiga pemimpin itu mengatakan kepada raja bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku. Ini yang dikatakan oleh mereka bertiga. Kami tidak akan menyembah kepada patung tuanku itu. Dengan marah tentunya raja mulai memerintahkan supaya ketiga orang ini yang tidak mau mendengarkan instruksi raja untuk menyembah kepada berhala ini untuk dibuang ke dalam perapian yang menyala-nyala. Wah, ini luar biasa saudara. Apa yang terjadi saat mereka mulai mengambil keputusan tidak mau ikuti apa yang bukan jadi kehendak hati mereka. Mereka nggak mau menolak yang namanya kepercayaan iman mereka. Mereka tidak mau menjual yang dikatakan ya dan dikatakan juga ya. Dan apa yang tidak dikatakan juga tidak. Artinya konsistensi setiap perkataan mereka, mereka dapat mempertanggungjawabkan. Tetapi ada konsekuensi yang lain. Karena hal itu makanya raja marah dan membuang mereka ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Nah, ketiga orang yang setia ini membuat raja memutuskan bahwa tak seorang pun di kerajaan tersebut yang dapat melawan apa yang menjadi bagian keputusan raja. Tetapi kita lihat cerita ini, ya. Setelah raja mulai buang mereka, ya, kata mereka bahwa mereka tidak akan setia kepada apa yang menjadi hal yang paling spesifik, yang paling menjadi prioritas mereka, bahwa tidak menyembah kepada patung yang dibuat oleh manusia. Dan Hanania, Misael, Azaria, ya, yang biasa disebut dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego, ya. Apa yang terjadi? Justru saat mereka dibuang, ya, secara manusiawi harusnya meninggal karena dalam perapian yang menyala-nyala, saudara. Tetapi inilah karena mereka konsisten dengan mereka punya perkataan, dengan keyakinan, dengan iman mereka pada sebuah kebenaran. Jika ia katakan iya, jika tidak katakan tidak, mereka tidak akan pengaruh dalam keadaan apapun. Sehingga Tuhan menunjukkan mujizat. Pembelaan Tuhan terjadi. Walaupun mereka di tengah-tengah api yang menyala-nyala, mereka tidak terbakar. Luar biasa, ya, bahwa Tuhan membela mereka, Sadrak, Mesak, Abednego, atau dengan kata lain Hanania, Misael, dan Azaria. Cerita ini luar biasa, saudara, ya. Kita sering mendengarkan cerita ini, tetapi saya ingin katakan sekali lagi, dari cerita ini ada hal yang paling penting yang kita perlu pelajari, bahwa konsistensi setiap perkataan kita adalah sebuah tindakan hati yang benar. Nah, gitu ya. Sehingga Tuhan tentu Maha tahu apa yang kita pikirkan dan lakukan, dan pembelaan itu juga datang sejalan dengan apa yang menjadi kebenaran kita. Saat kita tahu ini benar dan kita berkata yes, ini benar, dan kita tidak untuk menunda melakukan apa yang menjadi bukan benar, ya tentu kita mengerti sekali bahwa Tuhan ingin sebuah hal yang benar dari hati. Itu jadi keputusan saudara dan saya. Nah, mari kita baca firman Tuhan ini, Matius pasal 5 ayat 36 dan 37, ya. Berlandaskan ayat ini kita mulai pelajari apa yang menjadi bagian prioritas kita dalam sebuah perkataan, itu menentukan kita. Matius 5 ayat 36 dan 37. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Yes. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Haleluya. Thank you Lord. Perkataan yang luar biasa. Jika ya, katakan ya. Dan jika tidak, katakan tidak. Ada banyak sekali yang membuat kita harus mengerti mengapa di sini Tuhan mengajarkan kita sesuatu yang luar biasa. Nah, di zaman dulu bangsa Israel itu paling suka dolak-dalik masalah hukum Taurat. Sehingga ahli-ahli Taurat itu mencari celah bagaimana menjatuhkan Tuhan Yesus. Mereka sangat pintar berdolak-dalik dengan kata-kata ini. Sehingga Tuhan sangat tegas untuk menegur mereka, karena Tuhan melihat saat mereka berdolak-dalik dengan sebuah kebenaran, itu berarti yang mempekerjakan itu adalah pekerjaan si jahat tanpa mereka sadar. Makanya Tuhan berkata, jika ya, kamu katakan ya, dan jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Nah, ini kalimat berikutnya luar biasa. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat? Apa yang
yang gini, kamu sebentar bilang iya, sebentar bilang tidak, itu perasaan itu dikuasai oleh si jahat. Makanya kita bilang orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang seumur hidupnya. Ini bicara tentang apa? Konsistensi setiap berkat yang harus kita nikmati, saudara. Jangan pernah saudara berdoa berkati saya, tetapi saudara nggak bisa bertanggung jawab dengan konsistensi setiap perkataan saudara. Perkataan ini keluar karena dari hati saudara. Nah, semua orang yang punya hati benar, oleh karena kebenaran itu tinggal dalam diri mereka, saya berkata dan saya yakin mereka bisa bertanggung jawab dengan perkataan mereka. Saat mereka berkata ya, di atas ya, yes. Dan mereka berkata tidak, di atas tidak, yes. Tidak ada neko-neko atau yang istilahnya pling-plang. Tidak ada istilah mendua hati, saudara. Nah, sebenarnya inilah yang terjadi. Kadang-kadang kita lupa sebuah kebenaran berkat firman yang harusnya kita alami, yang harusnya kita nikmati, disebabkan oleh karena apa? Kita lebih cenderung melihat sebuah sikap nama hati kita. Oh, contoh, takut kalau saya bilang yang benar, nanti orang nilai saya seperti ini. Waduh, kok saya dipermalukan di grup WhatsApp, contoh seperti itu. Dan kok seperti ini, saya harus membela diri saya. Kadang kan seperti itu karena lagi stay home yang digunakan selalu WhatsApp. Ya, semua kita gunakan semua yang namanya medsos. Tapi kalau kita sendiri punya hati nggak benar di hadapan Tuhan, kadang-kadang dunia maya pun bisa menjadi celah yang besar karena kita terlibat dengan perkataan sebentar iya, sebentar lagi tidak. Nah, ini bahaya. Seseorang yang bisa melakukan kebenaran dalam hidupnya, dia bisa mempertanggungjawabkan setiap perkataannya. Nah, oleh karena itu saudara, setiap perkataan ini menjadi bagian penting. Di ayat 37 dalam kitab Matius tadi, ya, bacaan kita kali ini sangat jelas apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Karena apa? Perkataan yang dibalik khotbah dia di bukit ini, dia lihat banyak orang yang ingin kenal kebenaran, tapi banyak orang juga yang dibilang ahli-ahli terhadap Taurat, orang yang mungkin tahu firman pagi siang malam tahu, tapi ini yang sulit melakukannya. Kadang-kadang mereka itulah yang suka sebentar berkata iya dan suka sebentar berkata iya. Kenapa? Karena mereka suka berdolak-dalik untuk pintar sekali mencari celah menjatuhkan Tuhan. Nah, pada waktu itu dalam praktek pergaulan hidup orang Israel, mereka sangat mahir sekali mempergunakan segala tipu daya untuk apa? Mengakali atau mulai mendolak-dalik sebuah hukum Allah. Mereka mahir sekali dalam memutarbalikkan fakta. Yang benar bisa mereka katakan tidak benar, dan yang tidak benar bisa mereka katakan benar. Dan untuk hal itulah mereka mengangkat sumpah untuk memperkuat legitimasi mereka atas kebohongan mereka. Makanya di ayat 36 dikatakan apa? Tuhan berkata jangan sumpah terhadap apapun. Kadang-kadang orang seperti ini supaya diyakinkan bahwa dia itu benar, dia harus memberikan satu pernyataan dalam sumpah. Padahal itu bukan kata-kata yang benar. Tuhan melihat kedegilan hati mereka, saudara. Nah, siapa yang Tuhan lihat? Tentu bukan jiwa-jiwa yang haus akan Tuhan yang datang mencari Tuhan, tapi orang-orang yang sudah tahu kebenaran, tapi mereka tidak mau yang namanya nggak dihormati. Ini bahaya. Ahli-ahli Taurat karena mereka tahu Tuhan adalah juru selamat, Mesias yang dijanjikan, mereka masih terganggu. Wah, orang-orang sudah tidak ikut saya lagi, sekarang mereka ikut Yesus. Seperti itu. Ini kejadian saat itu. Saat Tuhan berkata jika iya katakan iya dan tidak katakan tidak. Mereka mulai berdolak-dalik memutarbalikkan sebuah kebenaran supaya mereka dipuji, supaya mereka dilihat. Nilai-nilai ini yang Tuhan berkata, kalau kita mengenal Tuhan secara pribadi, kita bisa mempertanggungjawabkan setiap perkataan kita, dan dari situlah kita melihat buah dari perkataan kita memberkati kita sendiri. Ini yang terjadi dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara tentu bisa membayangkan betapa kacaunya keadaan pada waktu itu apabila setiap orang yang berbohong mengucapkan sumpah, udah berbohong dan memakai kata sumpah. Bahkan para pedagang yang ada di bait suci Allah berani bersumpah demi surga bahwa barang dagang mereka dapat dipercaya harganya. Maka akan terjadilah pembohongan yang sangat salah karena mereka sudah salah berjualan di bait Allah. Mereka bilang lagi ini dibutuhkan, ini benar, kami jualan nggak main-main. Saudara, Tuhan nggak lihat masalah berjualannya. Yang Tuhan lihat adalah ini rumahku,
Baitku rumah doa, bukan sarang penyamun. Kadang kan begitu. Tuhan ingin bilang begini, bukan masalah kamu mau membela diri kamu, tapi siapa diri kamu. This is your integrity. Itulah, itu integritas kamu. Saat kamu bisa menunjukkan siapa diri kamu. Bahkan ada orang benar, dia nggak pernah berbicara tentang siapa dirinya dia. Dia buat apa, dia tidak membela dirinya dalam hal apapun. Dia tetap tenang, stay cool gitu ya. Dan Tuhan membela diri dengan cara yang ajaib. Nah ini, karena hari-hari ini banyak orang nggak mau yang namanya jatuh integritasnya, padahal sebenarnya saat dia seperti itulah udah jatuh duluan integritasnya dia karena ingin membela diri. Nah, dengan tegas sekali Tuhan Yesus mengatakan bahwa bersumpah demi bait suci atau demi apapun juga tidak mungkin diucapkan di luar Allah atau dengan tanpa sepengetahuan Allah, sebab Allah menyaksikan semua itu. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kau lepaskan bumi terlepas di sorga. Bahkan atas kepalanya sendiri pun manusia tidak bisa memiliki hak untuk bersumpah atas apapun, karena sehelai rambut pun kita nggak punya hak menambahkan atau mengurangi, mengubah warna segala macam, nggak punya hak. Artinya cuma kuasa Tuhan yang menjadi nyata atas kita. Namun bukan maksudnya untuk kita menggunakan semua kesempatan yang sebenarnya kita udah tahu nggak baik, menunjukkan karakter kita yang turun, saudara. Tidak ada artinya. Nah, di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-12 ya, kita baca sebentar saudara ya. Karena itu kata Yesus, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu berkatalah tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Perkataan ini juga kita temui dalam kitab Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-12. Haleluya. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Nah, dalam konteks kitab Yakobus ini ya, bahwa Tuhan ingin mengatakan seperti ini maksudnya. Dengan perkataan ini adalah bahwa ya yang dikatakan haruslah ya, yang benar ya, yang sesungguhnya tanpa menggunakan sumpah atau mengatakan apapun. Demikian juga dengan tidak. Artinya nggak sampai kata embel-embel ada sumpahnya, karena kita tahu itu kebenaran, nggak perlu ya. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus ya, keberanian untuk mengatakan yang sejujurnya sangat diperlukan pada saat-saat ini. Keberanian. Kadang orang nggak berani mengatakan apa yang sebenarnya ya, apalagi kalau ketahuan memang sudah salah, nggak berani mau mengaku. Nah, sementara di saat-saat ini Tuhan lagi menampi, Tuhan lagi mencari orang-orang yang bisa berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak kompromi dengan hal apapun. Tapi dia punya integritas roh yang dia tahu ini adalah kebenaran, dan dia bisa melakukan itu karena dia tahu kebenaran itu tinggal dan menguasai kehidupannya dia. Ini sangat luar biasa. Nah, Tuhan menuntut kita supaya kita bisa bertindak jujur dalam segala hal. Bukan hanya kepada orang lain, tapi juga kepada diri kita sendiri. Karena kejujuran adalah sesuatu yang mahal harganya pada saat ini. Ya, selain daripada itu berarti kita membuka celah kepada iblis. Berpikir-pikir, jangan sampai saya dilihat, wah integritas saya jatuh, bla bla bla, saya harus begini. Come on, kebenaran itu akan membela engkau sendiri. Karena kebenaran itu adalah Tuhanmu sendiri. Dan kalau engkau tinggal di dalam Tuhanmu, engkau berjalan dengan kebenarannya dia. Jadi hari-hari ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang bisa bertanggung jawab dengan perkataannya. Kalau memang iya, katakan iya. Kalaupun tidak, katakan tidak. Karena kita mau belajar bagaimana untuk tunduk pada kedaulatan ilahi dalam rohnya di dalam diri kita. Kalau kita belajar untuk rendah hati, dan semua ini berlandaskan pada kerendahan hati. Ya, Sadak, Mesak dan Abednego, mereka telah belajar bagaimana mempertaruhkan hidup mereka di dunia ini untuk sebuah kebenaran, dan mereka nggak membela diri apapun. Mereka hanya bilang begini, kalau Tuhan kami yang kami percayai, yang kami sembah, sanggup melepaskan kami dari perapian ini, maka Tuanku Raja harus sembah kepada Tuhanku yang hidup ini. Luar biasa. Apakah di hari-hari ini saudara juga bisa punya prinsip kebenaran seperti itu? Atau jangan sebaliknya, di antara sesama kita seiman malah banyak pergolakan, malah banyak hal-hal yang dicari dalam keuntungan pribadi masing-masing.
Kita perlu belajar untuk menghancurkan kedagingan kita, ya, dan memiliki hati hamba untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Karena hari-hari ini Bapa mau saudara memberikan impartasi roh yang jujur, ya, di atas ya, tidak di atas tidak, kepada bumi ini. Ya, hidupkan bumi ini dengan sebuah hati yang penuh dengan kejujuran, dengan hati yang benar-benar penuh dengan keindahan. Dan saya yakin saudara akan melihat bagaimana Tuhan membela setiap perjalanan hidup saudara karena sebuah kebenaran. Jangan takut. Saya melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka nggak takut walaupun diancam. Hanya 3 orang lah saudara. Saudara bisa bayangkan itu. Untuk apa? Tidak taat kepada titah raja karena itu nggak benar. Masa mereka adalah orang-orang yang punya integritas roh yang luar biasa? Cuma karena sebuah yang namanya raja dan patung mereka harus tunduk? Tidak. Bukan kepada raja mereka nggak hormati, tidak. Tapi kepada patung itu mereka nggak mau integritas untuk menyembah kepada patung. Nah ini saudara, nilainya itu di situ. Dan yang terjadi adalah benar. Akhirnya saat raja melihat, kok bisa mereka udah dicampurkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, kok nggak terbakar? Ini dia. Jadi saya ingin bilang begini, yang namanya mujizat itu punya Tuhan, bukan? Setiap kali engkau berdoa, Tuhan buat aku mujizatmu, berikan aku mujizatmu, aku ingin melihat mujizatmu. Engkau harus bisa mempertanggungjawabkan perkataanmu. Jika iya, katakan iya, dan tidak, katakan tidak. Baru kita bisa melihat mujizat. Mesak dan Abednego melihat perbuatan ini Tuhan nyata karena mereka punya integritas roh yang mereka pertahankan. Dan akhirnya bukan cuma raja, bukan cuma semua orang yang lihat pembelaan Tuhan kepada mereka ini menyembah kepada Tuhan yang hidup, Tuhannya Sadrak, Mesak, dan Abednego, tetapi raja sendiri yang memberi titah ini pun akhirnya berkata, malah sebaliknya, jika ada orang yang tidak menyembah kepada Tuhannya, wow, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka harus dibunuh. Dahsyat betul. Hari-hari ini saudara masih takutkah? Cuma karena ingin berkata kebenaran, saudara ingin membela diri dengan cara-cara? No, kebenaran itu adalah Tuhanmu di dalam hidup saudara. Dan jika engkau melangkah dengan sebuah kebenaran, nilai ini akan membuat engkau melihat berkat Tuhan berlimpah dalam hidup saudara. Stay tune, kita akan kembali setelah ini. Haleluya.